Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat Risal dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Lagi On Air. Ya, kembali kami akan ajak bagi Anda yang ingin bergabung silahkan di 061794422. Mhm, Ya, atau juga di 0852 7115 3456. Ya, iya. silakan ya. Dan sambil kita menunggu penelpon atau juga SMS yang masuk, kita Iya, akan lanjutkan kembali tadi. Tadi saya bertanya, Ustaz. heeh. Itu orang Iya. sakaratul maut kayak film-film itu, Ustaz. Nanti Jadi masa hidupnya itu buat maksiat aja dia. Tapi kalau pas meninggal ditalkin, mhm, dia bisa dia jawab, mengklaim lah "La masuk surga gitu ya. ilaha illallah." Loh, nah kan gitu kayak di TV-TV gitu, Masya Kak. Allah. Nggak tahu abis ini saya Iya. diajak syuting. Aha, eh, Mengenai hadis, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, ini hadisnya sahih, ya, ya kan? Mmm, Hadis sahih, hadisnya benar. Ini adalah janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. betul. Barang siapa sallallahu yang alaihi akhir wasallam. katanya la ilaha illallah, maka Mhm, dia akan masuk masuk surga. surga. Mhm, Yang mana para ulama ada dua pendapat di sini. Ya, dua pendapat. Yang pertama mengatakan eh, itu dia akan masuk surga, ya kan? Dia akan masuk surga baik dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang lama. Suatu saat dia akan masuk surga. Mhm, Ya, tergantung. Kalau Allah mengampuni kesalahan-kesalahan dia sebelumnya, mhm, ya, maka dia masuk surga. akan masuk surga tanpa mencicipi neraka. mhm, Tetapi kalau Allah ingin mengikab, ya kan, mengikabnya, Menghukumnya kesalahan-kesalahan sebelumnya, maka setelah diiqab baru dimasukkan ke surga. dalam surga. Mhm, Ini pendapat yang pertama. Dan ada pun pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini adalah rahmat Allah. Rahmat Allah bagi yang mengatakan la ilaha illallah pada akhir kalimatnya, mhm. maka Allah memberikan rahmat kepadanya, mengharamkan neraka. neraka baginya. Mhm, Iya. Maka terlepas dari itu semua, ya kan. Apakah dia diiqab atau tidak? Maka seyogyanya kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang yang em, mensyahadatkan, seorang yang bersyahadat bahwa tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, Allah. untuk melakukan konsekuensinya setelah kita mengucapkan hal tersebut, Mhm. bukan Mhm, nunggu nanti setelah meninggal gitu. Karena turunan atau aturan setelah seseorang bersyahadat ada kewajiban-kewajiban. Mhm, Dan juga orang yang nggak sempat melakukan amal kebaikan, contoh dia kafir gitu, dia mhm, kafir, ya, ketika di akhir hayatnya dia datang dari Allah memberikan hidayah kepadanya, mengucapkan la ilaha illallah dan itu benar dari hati dia yang paling dalam, mhm, mhm, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya gitu. Dan mhm. ini sungguh apa, eee, orang-orang pilihan Ya, yang diberikan hidayah oleh Allah. Maka Al-Imam Shan'ani rahimahullah mengatakan bahwa la yuwaffiqa liqauliha, ya kan, illa man kana a'maluhu salihah qabl. Itu tidak diberikan taufik orang yang mengucapkannya, ya kan, kemudahan orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalimat tersebut, kecuali dia melakukan amalan-amalan kebaikan sebelumnya, amalan-amalan saleh gitu. Maka dari sini kita tidak boleh bersandarkan, ya kan, yang penting nanti kan di akhir kalimat, di akhir hayat, ya kan, mhm, ketika sakaratul maut kita mengucapkan la ilaha illallah, walaupun sekarang kita tidak melakukan ketaatan-ketaatan, mhm. bermaksiat kepada Allah. Ini mhm, telah menyalahi dari konsekuensi dari la La ilaha ilaha illallah. illallah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, berarti kita apa? Mengikrarkan bahwa sesembahan yang benar itu adalah Allah. ya, Ketaatan yang kita berikan hanya kepada Allah. Mmm, Kemaksiatan, larangan ya kita jauhi. mhm, Dan juga kalau seandainya kita di hadis yang lain juga dikatakan bahwa ma min abdin mhm, qala la ilaha illallah thumma mata mhm. haramallahu haramallahu alaihi Oh, annar. mhm, Ya.
tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal di atas la ilaha illallah tersebut, maka diharamkan baginya Masuk surga, neraka. Ustaz. Ya. Marhaban. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah dan dia meninggal dalam mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, maka inilah yang diharamkan baginya eh, api neraka. Maka kita harus menggabungkan seluruh hadis tersebut. Ya. Dan juga bukan berarti ya orang munafik dia kan juga mengatakan la ilaha illallah. Gitu. Ya. Orang munafik dia mengatakan la Betul, ilaha illallah. Apakah dia akan masuk surga? Tidak. Karena eh, pengucapan la ilaha illallah harus semata-mata ikhlas kepada Allah. Yabtaghi bihi wajah Allah. Iya. Gitu saja. Iya, harus ikhlas, ya kan? Dari lubuk hati dia yang paling dalam dia memang mengakui, bukan di lisan saja. Karena di lisan saja. Iya, makanya ikrar tersebut dengan hati dan dengan lisan dan dengan amal perbuatan. Ya mungkin kita tahan Iya. dulu Pak Ustadz, nampaknya ada penelpon, ada siapa ini, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, dengan Iya, siapa dan di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aisyah di Serdang Bedagi, Ustaz. Ya, silakan pertanyaannya, Ukti Aisyah. Pertanyaannya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya tentang ini, Ustaz. Iya, Bu. Termasuk tercela atau tidak, Ustaz? Kadang kita orang-orang mengatakan gini, astaga gitu, Ustaz. Tapi bukan astagfirullah. Termasukkah itu mencela astagfirullah atau tidak gitu, Ustaz? Ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tentang ini, Ustaz. Bagaimana menasihati orang yang merubah dia laki-laki gitu kan, Ustaz. Cuman dia mau menunjukkan, menasihatin yang waria ya, Ustaz ya. Tapi dia dengan dianya mendandani wajah dia, semua badan dia dengan berubah jadi wanita. Dan itu dia buatkan sesuatu film ataupun video di sosial media dengan kata dia ada unsur nasihat ataupun akhlak yang benar, kata Ustaz. Iya. Dan dia mengatakan udah mendapatkan nasihat dari para ulama gitu, Ustaz, tentang dia mendandan diri dengan wanita tadi, seperti wanita gitu, Ustaz. Ketika kita bilang ini, itu kan tidak boleh. Ulama aja mengizinkan, kata dia, Ustaz. Nah, itu bagaimana gitu, Ustaz? Iya. Udah paham kan pertanyaan anak kan, Ustaz? Ya, Iya. Syukron, Ustaz. Assalamualaikum Afwan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Ukti Aisyah di Serdang Bedagi, Pak Ustadz. Banyak orang ya biasanya Tiga kan kalau latah ini, Met. kaget kan, Iya. astagfirullah. Ini astaga. Astaga. Atau kadang ditambahi lagi pakai naga, astaga naga. Astaga, naga. Nah, apakah ini termasuk mencela perkataan astagfirullah? Tidak. Ya. Iya. Maka dikatakan bahwa ketika seseorang ingin berucap, ya kan, maka katakanlah perkataan yang baik atau diamlah. Diam. Karena kadang juga karena latahnya seseorang, ya kan, ketika kaget, terkejut, sampai nggak terkontrol apa yang diucapkan. saja. Ya, tergantung dari kata yang diucapkan tersebut. Apakah kata tersebut mengandung makna yang menyimpang atau masih makna yang dibolehkan? Ini Ya. bertanya ke Mas Labid. Astaga itu apa ininya? Maknanya? Sama dengan wah, aduh gitu atau Kayaknya gimana? gitu, Gitu. kata Ya, takjub kurang mungkin lebih Ustadz dalam bahasa Indonesia. Mungkin bisa dicek nanti di KBBI. Iya, itu kata-kata. Iya. Jadi Saya seseorang ketika dia kaget bilang astaga, ketika maknanya belum menyimpang, ya kan? Ya, tidak masalah, ya kan? Aduh, ya kan? Ya, tapi bagusnya kita katakan perkataan yang baik. Ketika lihat anak kita memecahkan piring misalnya atau menjatuhkan gelas, ya kan? Ya, kita doakan dia, ya semoga Allah menunjuki mulana gitu kan. Ya, kan masih banyak pilihan-pilihan kata yang lebih baik. Atau kita diam. Ya, memang betul bandel lah kau. Itu berarti kan nggak tahu kita ucapan kita itu diangkat ke langit dan dikabulkan oleh Allah. Memang jadi anak bandel. Orang tuanya bilang bandel apa sehingga tercap di dalam hati anak tersebut, aku ini bandel, dibilang mama ya. Mau gimana pun mama melihat aku bandel gitu. Ya itu mungkin Allah Ta'ala alam untuk ucapan astaga tadi. Ketika maknanya tidak menyimpang, tidak keluar dari ketentuan syar'i, ya tidak masalah. Tetapi alangkah baiknya kita pilih kata-kata yang
yang dia mengandung doa di dalamnya. Oh, Masya Iya. Allah. Ya tadi udah dicek sama Nasri di dalam studio, Mm. di dalam ruangan kontrol. Iya. Makna Astaga itu. dari astaga itu dari KBBI Astagfirullah. adalah astagfirullah Astagfirullah. gitu Nas ya. Mhm. Nah gitu ya. Jadi Kalau nggak sebenarnya percaya sama nanti cek lagi. maknanya. Gitu lah biasanya Iya. pemakaiannya gitu, Aha. Ustaz. Nah, Ya jadi nanti mungkin ya kalau mulailah dari sekarang dibiasakan. Ganti kata pembiasaan itu astaganya sebenarnya jadi kan. islami. Iya. Astagfirullah. Mhm. Pertanyaan yang kedua tadi berhubungan dengan seseorang yang dia Berdakwah. berdandan tadi Mbak ya. Berdandan ya. Dia mungkin ini Ustaz, sekarang ini kan lagi booming atau viral, banyak yang membuat komedi atau lelucon dengan cara dia laki-laki berpenampilan seperti perempuan. Iya. Nah, Atau juga kemudian dia bilang di dalamnya ada dimasukkan unsur dakwah katanya. Aha. Ini Iya. seolah-olah mencampurkan nih Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya. Kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ya. Maka tidak dibolehkan seorang laki-laki berdandan menyerupai perempuan, dan juga sebaliknya tidak dibolehkan perempuan berdandan menyerupai laki-laki. Dan di sini ada batasan-batasannya. Ya. Dari sini ketika dilanggar maka itu merupakan sebuah kesalahan. Dan adapun dakwah, ya kan, dakwah tersebut menyeru kepada kebaikan itu memang diperintahkan, ya kan, balighu ani walau ayah. Ya. Tetapi jangan dicampur adukan antara al-haq dan yang batil. Gitu. Kebenaran dengan kebatilan-kebatilan, ya, digodok, ya kan, dengan ini Talbis iblis ya, sebuah kebaikan dicampur atau dibalut dengan kemaksiatan. Ya, karena ada kesalahan di situ. Ya, ada larangan yang harus diindahkan di situ untuk dijauhi. Maka dakwah seperti ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau seandainya menyerupai seseorang tersebut atau menyerupai kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut adalah dibenarkan, maka tentulah itu yang akan diterima oleh Rasulullah ketika ada tawaran, engkau kalau mau jadi raja sehari menyembah maka Tuhan akan kami gitu, malaknakum gitu kan, maka kami akan mengangkat jadi raja gitu. Tapi kan ada syaratnya, sehari beribadah sesuai ajaran kami, sehari beribadah sesuai dengan ajaran yang kamu bawa gitu. Kalau pengen kedudukan diangkat jadi Nabi dengan kedudukan yang tinggi, yang penting berhenti berdakwah. Atau kalau mau kaya paling kaya bagi dua gitu. Iya. Kalau mau kaya kami serahkan seluruh harta kami. Kau jadi orang paling kaya yang paling kaya di antara kami gitu. Ya. Tapi itu semua ditolak oleh Rasulullah karena bukan itu cara dakwah yang benar. Ya. Bukan ketika kita mengikuti mereka, ya kan, mereka akan mendapatkan hidayah, tidak. Ya, tidak. Kewajiban kita adalah menyampaikan apa yang kita tahu dan menasihati orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Allah Ta'ala alam. Ya, Masya Allah. Jadi ya jangan coba-coba ya. Nampaknya ada penelpon kembali. Iya, kita akan angkat angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak David Ginting di Sedang Bedakai. Iya, silakan Pak pertanyaannya, Pak. Pak Ginting. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kan mana ya saya bilangnya? Ayah saya itu mualaf. Iya. Baru belajar ini Pak Ustaz ya. Nah, jadi mau saya tanyakan begini mengenai kematian ini juga Pak Ustaz. Walaupun anak saya kurang mualaf, tapi dia kemarin waktu tidur pulang ke rumah gelap, dia sempat mengucapkan kalimat Allah saja Pak Ustaz, dua kali omongannya gitu Pak Ustaz. Sebelum meninggal Pak ya? Iya. Sebelum meninggal. Terus dan meninggalnya pun pada Jumat dini hari jam 1 atau setengah 2 gitu Pak Ustaz ya. Hari Jumat. Pada hari yang baik diangkat amalannya. Ya. Terus dia sempat juga sebelum berpulang itu mengatakan begini sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat itu,
saya sendiri menyaksikan karena saya pun mendampingi di rumah sakit Ustaz ya. Iya. Nah, kan dia mualaf seperti Ustaz saya bilang. Terus dia sempat mengucapkan begini, saya cegah, saya peluk gitu. Nah, karena dia antara saya tengah sadar kena penyakitnya, dia sempat hampir mengucapkan kalimat haleluya seperti itu. Dan belum habis saya peluk. Iya. Mengucapkan haleluya, begitulah. Hampir belum penuh belum. Iya. Saya tahu akan kesana kan begitu kan. Iya. Tapi saya peluk dia, saya tegak, saya ajak mengaji begitu, saya tetap asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Ya Allah ucapkan, iya ucapkan. Tidak diucapkan, cuma dia mengucapkan Allah 2 kali, lidahnya mengilir ke depan, itu saya lihat, terus dia berpulang, begitu Pak Ustaz. Iya. Iya, betul. Terus itu juga dia sempat mengucapkan sebelum berpulang, ini ada nenek kamu di sebelah saya, jadi saya tidak lama lagi akan dijemput. Iya. Ini mau saya tanyakan Pak Ustaz, apakah benar semua hal gaib itu dia lihat, dan bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah, ya, kalimat Allah yang saya ucapkan itu. Iya, Masya Allah. Terima kasih Pak. Iya, atas terima kasih, Pak. pertanyaannya. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, Assalamualaikum sama-sama, Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima Masya kasih Allah. buat Bapak yang telah bertanya. Ya, namun jawabannya kita tahan dulu Pak Tahan Ustadz. dulu, Ustaz. Karena Iya. kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk itu bagi para pemirsa dan pendengar jangan kemana-mana. Karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi. Tetap bersama kami di Lagi on air.